Selamat malam, Ibu Nurhayati Siregar, selaku dosen mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi yang kami hormati. Selamat malam, teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Orsela, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi mengenai studi kasus PT Jiwasraya. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Orsela Melinda, lalu ada Mas Fahrul Editya, Kak Karania Viriani, Kak Rosi Karlita, Kak Fadel Hisham, Kak Muhammad Ilya Ulumuddin, Kak Diah Puspita, dan Kak Yulia Fadila Sinaga. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kali ini yang akan dimulai oleh Mas Fahrul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Orsel atas kesempatannya. Langsung saja saya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu profil singkat PT Jiwasraya. Sesuai dengan namanya, perusahaan BUMN PT Asuransi Jiwasraya Persero dahulunya adalah perusahaan yang didirikan oleh zaman kolonial Belanda yang bernama Nederlands Industrijvereniging en Livery Maatschappij atau yang disingkat NILLMIJ. Pada pendiriannya pada zaman Belanda berdiri pada 31 Desember tahun 1859. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, perusahaan tersebut diakuisisi oleh pemerintahan Indonesia menjadi nama menjadi nama PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1960. Bidang usaha PT Jiwasraya bergerak di bidang asuransi jiwa, kesehatan, dan pensiunan. Kasus terbesar yaitu pada tahun 2018 adalah gagal bayar klaim polis sebesar 12,4 triliun kepada 17.000 nasabah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi? Yang pertama yaitu cara auditor mendeteksi tanda tersebut melalui audit investigasi. Auditor menemukan satu, analisis laporan keuangan. Auditor dapat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kewajaran laba yang dilaporkan dibandingkan dengan arus kas masuk untuk mendeteksi manipulasi atau window dressing. Kedua, audit investasi. Melakukan penelusuran portofolio investasi untuk mengidentifikasi penempatan dana pada aset yang tidak liquid atau berkualitas rendah, atau yang kita sering sebut yaitu saham gorengan, serta memeriksa kredibilitas manajer investasi yang bekerja sama dengan perusahaan. Yang ketiga, penelusuran alur dana atau cash flow analysis. Mendeteksi pola skema Ponzi dengan melacak apakah pembayaran klaim nasabah lama bersumber dari keuntungan investasi nyata atau justru berasal dari premi nasabah baru. Yang keempat, pemeriksaan kolusi. Auditor investigasi dapat memeriksa hubungan antara manajemen internal dengan pihak eksternal atau pihak ketiga untuk menemukan adanya kesepakatan rahasia yang menguntungkan individu tertentu namun merugikan negaranya. Dari saya sekian, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan Kak Diah Puspita. Baik, terima kasih Kak Faru atas penjelasannya. Lalu saya akan membahas mengenai pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam Jiwasraya dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, window dressing sendiri merupakan praktik manipulasi laporan keuangan agar perusahaan terlihat sehat dan juga menguntungkan. Padahal kondisi keuangan sebenarnya sedang mengalami krisis likuiditas. Nah, akibatnya para stakeholder ini mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Jadi, secara sederhana,
laporan keuangan terlihat aman, tetapi kondisi sebenarnya sedang bermasalah. Nah, dampak praktik window dressing ini eh, berikut adalah dampak praktik window dressing terhadap para stakeholder antara lain. Yang pertama yakni dampak terhadap nasabah, baik calon nasabah atau nasabahnya sendiri. Nah, laporan keuangan yang dimanipulasi ini menimbulkan rasa aman yang palsu. Sehingga nasabah ini terus membeli produk seperti JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Padahal pembayaran klaimnya ini berasal dari investasi yang tidak sehat, melainkan yakni dari nasabah baru yang menunjukkan adanya pola skema Ponzi. Lalu yang kedua, dampaknya dirasakan oleh pemerintah, manipulasi laporan keuangan menyebabkan pemerintah terlambat melakukan intervensi meskipun masalah likuiditasnya sudah muncul sejak 2006. Nah, akibat keterlambatan ini, kerugian negara mencapai 16,81 triliun. Dan yang terakhir, dampaknya dirasakan oleh investor. Nah, informasi keuangan yang tidak akurat mendorong pengambilan keputusan yang keliru, seperti suntikan modal pada investasi saham gorengan. Nah, hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan akibat lemahnya penerapan corporate governance. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa praktik window dressing tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan juga tata kelola perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Dia. Untuk materi selanjutnya, yaitu deteksi skema Ponzi yang akan dibawakan oleh Kak Karania. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Orsela. Pertama, kita harus memahami dulu apa sih itu skema Ponzi. Skema Ponzi ini adalah bentuk fraud investasi yang membayar return kepada investor lama menggunakan modal dari investor baru, bukan dari keuntungan usaha yang sebenarnya. Dan karakteristik utama dari skema ini adalah iming-iming imbal hasil tinggi dan stabil, terdapat ketergantungan arus kas, dan minim transparansi. Kemudian, peran auditor dalam mengidentifikasi pola fraud investasi ini antara lain, auditor dapat melakukan analisis forensik arus kas dan laporan keuangan dengan berfokus pada validitas sumber data serta kualitas laba untuk membongkar manipulasi window dressing. Langkah yang dapat dilakukan misalnya membandingkan cash flow dengan akrualnya, memastikan bahwa pembayaran bunga dan klaim itu berasal dari hasil investasi yang nyata dan bukan dari setoran nasabah yang baru. Kemudian bisa juga dengan cara menilai kualitas laba dan cadangan dengan memisahkan laba operasional dari unrealized gain. Kemudian juga dapat menganalisis maturity matching, yaitu menganalisis ketimpangan atau gap antara aset serta liabilitas yang memaksa perusahaan bergantung pada dana baru untuk bertahan hidup. Kemudian langkah yang kedua adalah memverifikasi aset dan kewajaran investasi untuk memastikan eksistensi, valuasi, dan kewajaran aset yang mendasari investasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mendeteksi saham gorengan, pump and dump, mengidentifikasi konsentrasi dana pada saham liquid yang harganya melonjak tidak wajar. Selain itu juga dapat menerapkan skeptisisme ROI dengan cara menandai red flag jika imbal hasil tetap yang tinggi atau stabil saat kondisi pasar itu sebenarnya lagi turun atau jauh di atas benchmark dari industri sejenis. Kemudian dapat juga melakukan konfirmasi independen, misalnya verifikasi fisik dan konfirmasi langsung ke bank atau regulator. Kemudian yang ketiga adalah forensik digital dan analisis perilaku dengan menggunakan teknologi dan pendekatan kualitatif untuk mengungkap kolusi dan pola tersembunyi. Langkah yang dapat dilakukan auditor misalnya menemukan link analisis dan afiliasi dengan cara memetakan hubungan tersembunyi antara manajemen dan broker,
serta mengidentifikasi aliran dana yang kemungkinan ada indikasi untuk rekayasa transaksi. Kemudian bisa juga dengan cara memeriksa digital footprint, memeriksa metadata laporan untuk mendeteksi apakah ada pemalsuan dokumen atau enggak. Yang terakhir itu dapat dengan cara mengamati berbagai indikator operasional yang janggal. Misalnya apakah ada kesulitan pencairan dana atau sejenisnya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Karania. Untuk materi selanjutnya terkait kolusi internal maupun eksternal yang akan dibawakan oleh Kak Rosi. Ya, terima kasih atas waktunya. Soal nomor 5, pertanyaannya bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Berikut jawabannya telah saya rangkum dalam tabel. Diawali dari hambatan pertama yang muncul yaitu terkait kompleksitas transaksi investasi berlapis. Hal ini terjadi karena transaksi investasi yang dilakukan melalui banyak pihak atau layering seperti manajer investasi, broker, dan perusahaan afiliasi. Pola transaksi berlapis ini menyebabkan auditor mengalami kesulitan dalam menelusuri aliran dana serta hubungan antar pihak yang terlibat. Sehingga pada tahap proses audit forensik, proses audit forensik ini jadi lebih lama dan membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penerapan audit forensik berbasis teknologi, di mana auditor dapat menggunakan data analistik untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar, serta melakukan penelusuran aliran dana secara menyeluruh, seperti yang disebut dengan follow the money, di mana ada penelusuran arus kas keluar masuk, tapi tidak hanya pada laporan keuangan, melainkan sampai ke rekening penerima akhir. Selain itu, sistem monitoring transaksi secara real-time juga dapat membantu mendeteksi indikasi fraud lebih cepat. Untuk hambatan selanjutnya, terkait manipulasi dokumen dan laporan keuangan atau window dressing. Ini dilakukan untuk menyembunyikan kerugian perusahaan. Kondisi ini menyebabkan bukti audit menjadi tidak reliable dan berpotensi menyesatkan auditor dalam menarik kesimpulan. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan konfirmasi independen kepada pihak ketiga, seperti bank, kustodian efek, dan broker. Hal ini juga bisa dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi nilai investasi dengan data pasar yang objektif, dengan cara menilai kembali aset reksadana yang dimiliki terlepas dari nilai yang telah dicantumkan oleh manajer investasi untuk mengungkap markup atau nilai semu. Selain itu, audit juga bisa melakukan surprise audit atau audit mendadak untuk mengurangi peluang manipulasi data. Selanjutnya yaitu hambatan terkait lemahnya sistem pengendalian internal. Kondisi ini terjadi karena kolusi terjadi di level top manajemen. Dampaknya, fraud tidak terdeteksi sejak dini dan bukti otentik pun sulit didapat. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu menerapkan model 3 lines of defense, yaitu pembagian fungsi pengawasan antara manajemen operasional, unit manajemen risiko dan kepatuhan, serta audit internal. Model ini membantu menciptakan sistem pengawasan berlapis sehingga potensi kolusi dapat diminimalkan. Selain itu, untuk mengatasi kasus kolusi tingkat tinggi ini, strategi audit bergeser dari audit kepatuhan menjadi audit forensik dengan menggunakan teknik digital forensik dan network analysis. Untuk hambatan selanjutnya, adanya di next konflik kepentingan antara manajemen dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan investasi. Konflik ini menyebabkan keputusan investasi tidak objektif, di mana tidak ada lagi orientasi pada kepentingan perusahaan, melainkan pada keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Hal ini berarti informasi yang diterima auditor sudah mengalami penyimpangan sejak tahap perencanaan investasi, sehingga analisis internal yang telah dilaksanakan dibuat hanya sebagai formalitas saja. Strategi yang dapat diterapkan adalah memperkuat penerapan good corporate governance, seperti kewajiban pengungkapan konflik kepentingan, pembentukan komite investasi independen,
serta pembatasan kewenangan individu dalam pengambilan keputusan investasi. Hambatan yang kelima yaitu terkait jaringan kolusi yang melibatkan banyak pihak. Ini menyebabkan proses pembuktian fraud menjadi semakin kompleks, di mana auditor harus mengidentifikasi peran masing-masing pihak yang terlibat, sehingga proses investigasi memerlukan waktu yang panjang. Untuk mengatasi hambatan ini, perusahaan perlu memperkuat sistem whistleblowing dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim. Selain itu, investigasi lintas lembaga juga diperlukan untuk mengungkapkan jaringan kolusi secara menyeluruh. Maka dari itu, auditor harus membuktikan pola bukan dari satu transaksi saja, melainkan dengan cara analisis tren, kerugian, dan anomali return. Kemudian ada pola berulang, serta memetakan hubungan personal dan afiliasi. Kemudian untuk hambatan selanjutnya terkait dengan keterlambatan deteksi risiko investasi. Ini disebabkan oleh window dressing yang menyebabkan kerugian perusahaan menjadi semakin besar sebelum fraud terungkap. Strategi penanganannya adalah menerapkan fraud risk management berbasis kerangka COSO. Kemudian perusahaan perlu melakukan pemetaan risiko fraud, membangun sistem peringatan dini, serta melakukan evaluasi risiko secara berkala. Dan untuk hambatan yang terakhir yaitu terkait kaburnya pembagian tanggung jawab hukum. Hambatan ini imbas dari penempatan dana pada saham gorengan yang dibuat secara terstruktur dan dikemas dalam bentuk legalitas formal, sehingga menyebabkan sulitnya memisahkan mana keputusan bisnis yang wajar dan mana yang merupakan tindakan kriminal. Dampak terhadap audit investigasi itu membuat pembagian tanggung jawab hukum menjadi tidak jelas, sehingga sulit untuk menentukan aktor utama dan pendukung dalam fraud tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sinergi antara auditor, regulator, dan aparat penegak hukum. Selain itu, penggunaan teknik asset tracing dan penerapan sanksi tegas diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kolusi. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan nomor 5. Selanjutnya akan dijawab oleh Kak Orsel. Baik, terima kasih Kak Rosi atas penjelasan terkait hambatan. Lalu, modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan yang sangat merugikan nasabah, bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero, teknik audit investigasi berperan penting untuk menelusuri bagaimana dana nasabah dialihkan ke investasi saham gorengan yang beresiko tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan asuransi. Audit investigasi tidak berhenti pada pemeriksaan angka saja, tetapi menelusuri alur dana, keputusan investasi, dan pihak-pihak yang terlibat secara menyeluruh. Lalu bagaimana teknik audit menginvestigasi atau melacak salah alokasi dana tersebut? Yang pertama, auditor investigasi melakukan penelusuran alur dana atau fund tracing. Teknik ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber dana yaitu premi nasabah khususnya untuk produk saving plan. Kemudian menelusuri pergerakan dana tersebut dari rekening Jiwasraya ke rekening manajer investasi, kustodian, hingga ke pembelian saham tertentu. Dengan membandingkan mutasi rekening, konfirmasi bank, dan data transaksi efek, auditor dapat mengetahui apakah dana digunakan sesuai dengan kebijakan investigasi atau justru dialihkan ke saham yang tidak layak. Untuk tahap kedua, auditor menggunakan analisis transaksi investasi untuk mengidentifikasi pola tidak wajar. Saham gorengan umumnya ditandai oleh volume transaksi yang tidak sebanding dengan fundamental perusahaan, fluktuasi harga ekstrim, serta konsentrasi pembelian pada saham tertentu. Melalui analisis data portofolio dan perbandingan dengan ketentuan internal serta regulasi, auditor dapat menunjukkan bahwa keputusan investasi tersebut bersifat spekulatif dan menyimpang. Untuk tahap ketiga,
Pemeriksaan dokumen dan kontrak kerja sama dilakukan untuk menilai adanya kolusi. Auditor menelaah perjanjian antara Jiwasraya dan manajer investasi, notulen rapat komite investasi, serta persetujuan manajemen. Jika ditemukan keputusan investasi yang melanggar SOP atau dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai, hal ini menjadi indikator kuat adanya penyalahgunaan kewenangan. Lalu yang keempat, auditor forensik digital digunakan untuk memperkuat pembuktian. Email internal, pesan elektronik, dan dokumen digital dianalisis untuk menemukan komunikasi yang mengidentifikasikan peraturan investasi, pengkondisian saham tertentu, atau instruksi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan nasabah. Bukti digital itu sendiri sangat penting karena dapat menunjukkan adanya niat dan keterlibatan pihak tertentu. Untuk tahap yang kelima, auditor melakukan analisis kerugian dan dampak finansial. Dengan membandingkan nilai perolehan saham, nilai pasar, serta waktu transaksi, auditor dapat menghitung kerugian real yang timbul akibat adanya salah alokasi dana. Hasil analisis ini menjadi dasar perhitungan kerugian negara sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk langkah yang terakhir, hasil audit investigasi disusun secara kronologis untuk menunjukkan modus operandi, mulai dari penghimpunan dana nasabah, pengambilan keputusan investasi, kolusi, dan pihak eksternal, sehingga dampaknya terhadap likuiditas perusahaan. Temuan ini kemudian dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan regulator seperti OJK untuk penegakan hukum dan perbaikan pengawasan industri asuransi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa teknik audit investigasi seperti fund tracing, analisis transaksi investasi, pemeriksaan dokumen, dan audit forensik digital memungkinkan auditor membuktikan bahwa dana nasabah Jiwasraya telah dialokasikan secara tidak wajar ke saham gorengan, serta mengungkapkan siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana kerugian yang terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait teknologi forensik audit dapat dijelaskan oleh Kak Yulia. Baik, terima kasih Kak Arsela. Nah, untuk menjawab peran teknologi forensik dalam mengungkapkan fraud Jiwasraya, pada kasus Jiwasraya, teknologi forensik memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud, khususnya yang terjadi dalam pengelolaan investasi. Hal ini karena praktek kecurangan dilakukan secara sistematis, jangka panjang, dan melibatkan banyak pihak. Yang pertama adalah melalui analisis data keuangan skala besar yang merupakan Computer Assist Audit Technique atau CAATS. Auditor dapat menggunakan software audit forensik seperti ACL dan IDEA untuk menelusuri aliran dana investasi, mendeteksi pola transaksi tidak wajar, serta mengidentifikasi transaksi berulang dengan pihak tertentu yang berpotensi kolusi. Dalam kasus Jiwasraya, teknologi ini membantu mengungkap bahwa dana nasabah khususnya dari produk JS Saving Plan dialihkan ke investasi berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi. Yang kedua ada deteksi manipulasi laporan keuangan atau Financial Statement Fraud Detection. Teknologi forensik juga digunakan dalam deteksi manipulasi laporan keuangan. Auditor dapat membandingkan laporan keuangan lintas periode, mengidentifikasi praktik window dressing, serta menganalisis rasio keuangan yang tidak wajar, seperti laba yang tidak sejalan dengan arus kas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun agar terlihat sehat, padahal kondisi keuangan sebenarnya bermasalah. Yang ketiga, penelusuran jejak digital atau digital forensik. Melalui penelusuran jejak digital, auditor dapat melacak email internal, dokumen investasi, dan komunikasi manajemen.
Dari sini dapat diidentifikasi keterlibatan pihak eksternal seperti manajer investasi dan broker, serta ditemukan bukti kolusi dan konflik kepentingan. Jejak digital ini penting karena membuktikan bahwa fraud dilakukan secara sengaja, bukan sekedar kesalahan pengelolaan. Yang keempat ada analisis investasi berbasis teknologi. Dalam analisis investasi berbasis teknologi, auditor membandingkan nilai pasar saham dengan harga pembelian, kinerja investasi dengan benchmark industri, serta kesesuaian investasi dengan profil risiko perusahaan asuransi. Dari sini terungkap bahwa investasi Jiwasraya ditempatkan pada saham-saham berkinerja buruk yang nilainya dimanipulasi. Jadi, teknologi forensik berperan sebagai alat utama dalam membuktikan bahwa fraud Jiwasraya bukan hanya kesalahan manajemen, tetapi merupakan kejahatan keuangan yang struktur dan terencana. Selanjutnya, Kak. Oke. Respon auditor terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar. Ketika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi seperti kasus Jiwasraya ini, auditor tidak boleh bersifat pasif. Ada beberapa respon profesional yang harus dilakukan. Yang pertama, meningkatkan prosedur audit. Kenapa auditor harus meningkatkan prosedur audit? Karena dengan memperluas pengujian substansif, memeriksa transaksi investasi secara lebih mendalam, serta memverifikasi aset dan nilai investasi dengan pihak independen. Hal ini penting karena laporan keuangan Jiwasraya disusun secara sengaja tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, mengkomunikasikan temuan kepada manajemen dan pihak berwenang internal. Seperti auditor wajib memang mengkomunikasikan temuan kepada manajemen dan pihak internal berwenang seperti Dewan Komisaris dan Komite Audit. Jika terdapat indikasi fraud material dan keterlibatan manajemen, auditor harus ekstra hati-hati karena resiko manajemen override sangat tinggi. Yang ketiga, menilai dampak terhadap opini audit. Auditor harus menilai dampaknya terhadap opini audit. Apakah akan memberikan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau bahkan tidak memberikan opini sama sekali jika laporan keuangannya sangat menyesatkan. Dalam konteks Jiwasraya, kondisi ini berpotensi mengarah kepada opini tidak wajar. Yang keempat ada mempertimbangkan kewajiban pelaporan kepada regulator. Auditor perlu mempertimbangkan kewajiban pelaporan kepada regulator seperti OJK apabila ditemukan pelanggaran serius yang merugikan publik. Nah, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dari auditor dalam melindungi kepentingan masyarakat. Yang terakhir, auditor harus menjaga independensi dan skeptisme profesional. Auditor harus menjaga independensi karena agar tidak terpengaruh tekanan manajemen, menggunakan skeptisme secara maksimal serta mendokumentasikan seluruh temuan sebagai bukti hukum. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Ursela. Terima kasih Kak Yulia atas penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya terkait perhitungan kerugian negara yang akan dibawakan oleh Kak Fadel. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9 ya, tentang kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Dalam kasus ini sangat besar yaitu nominalnya ya. Nah, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud tersebut? Yang pertama, mengidentifikasi skema fraud yang terjadi. Auditor harus memahami modus operandi penyimpanan serta manipulasi laporan keuangan, investasi pada saham dan reksadana berkualitas rendah atau yang biasa disebut saham gorengan, pelanggaran prinsip kehati-hatian, serta adanya konflik kepentingan antara manajemen Jiwasraya dan pihak eksternal. Identifikasi ini penting karena menjadi dasar dalam menentukan transaksi mana yang tergolong fraud dan berdampak langsung pada kerugian negara. Lalu yang kedua, pengumpulan dan pengamanan bukti. Bukti yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan, data transaksi investasi, rekening koran, kontrak kerjasama, serta
Dokumen elektronik seperti email dan notulen rapat. Dalam audit forensik digital, bukti elektronik harus dijaga integritasnya melalui penerapan chain of custody agar sah digunakan dalam proses hukum. Tahap ini memastikan bahwa seluruh perhitungan kerugian didukung oleh bukti yang valid dan andal. Lalu yang ketiga, rekonstruksi transaksi keuangan. Auditor menelusuri aliran dana premi nasabah untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan diinvestasikan. Dengan teknik follow the money, auditor dapat mengidentifikasi transaksi fiktif, penggelembungan nilai aset, atau pembelian investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, proses ini biasanya dibantu dengan computer assist audit teknik dan analisis data untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Selanjutnya nomor 4, penilaian nilai wajar atas aset investasi. Dalam kasus Jiwasraya, banyak aset investasi yang dicatat dengan nilai tinggi dalam laporan keuangan. Namun secara faktual memiliki nilai pasar yang jauh lebih rendah atau bahkan tidak liquid. Nah, auditor membandingkan nilai tercatat dengan nilai pasar aktual untuk menentukan penurunan nilai aset. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku inilah yang menjadi komponen utama dalam perhitungan kerugian negara. Selanjutnya yang kelima, perhitungan kerugian finansial secara kuantitatif. Kerugian yang dihitung mencakup kerugian investasi, klaim polis yang tidak dapat dibayarkan, serta kerugian lain secara langsung disebabkan oleh tindakan fraud. Auditor hanya memastikan kerugian yang nyata dapat diukur dan memiliki hubungan langsung dengan penyimpanan yang terjadi, sehingga perhitungan tidak bercampur dengan risiko bisnis normal. Selanjutnya Kak, yang keenam. Ini poin keenam adalah analisis kausalitas untuk memastikan bahwa kerugian yang timbul benar-benar disebabkan oleh fraud, bukan semata-mata akibat kondisi pasar atau kesalahan manajerial biasa. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan keputusan investasi yang seharusnya dilakukan secara normal dengan keputusan yang menyimpang dari regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan. Pembuktian hubungan sebab akibat ini sangat penting agar hasil perhitungan kerugian dapat dipertahankan di pengadilan. Lalu yang ketujuh, validasi dan cross-check data dengan pihak independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia, Bank Kustodian, serta ahli valuasi dan aktuaria. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa angka kerugian negara yang dihitung benar, objektif, dan bebas dari bias. Lalu yang terakhir, penyusunan laporan audit forensik. Nah, laporan tersebut memuat metodologi audit, sumber data, asumsi yang digunakan, rincian perhitungan, serta kesimpulan mengenai besaran kerugian negara. Laporan disusun secara sistematis dan berbasis bukti agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Nah, kesimpulannya dari kasus ini yaitu adalah dalam kasus Jiwasraya, auditor forensik menghitung dan memastikan kerugian negara melalui pendekatan terintegrasi antara akuntansi, investigasi, dan forensik digital. Proses tersebut tidak hanya bertujuan menentukan besaran kerugian secara angka, tetapi juga membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Fadel atas pemaparan terhadap perhitungan kerugian negara. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh Kak Diah, Good Governance dan Pencegahan Fraud. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Sela. Lanjut ke pertanyaan 10 mengenai bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan dapat mencegah terjadinya fraud dalam perusahaan asuransi. Nah, dalam kasus Jiwasraya sendiri, lemahnya tata kelola perusahaan menjadi salah satu faktor utama terjadinya fraud.
Nah, oleh karena itu, transparansi dan penerapan good corporate governance sangat penting sebagai upaya pencegahannya. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menerapkan transparansi keuangan. Nah, ini artinya seluruh informasi mengenai keuangan dan investasi harus diungkapkan secara akurat dan juga tepat waktu, sehingga tidak terjadi manipulasi laporan keuangan seperti window dressing. Lalu yang kedua, ya ini akuntabilitas dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, setiap kebijakan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga manajemen tidak leluasa menempatkan dana pada aset beresiko tinggi seperti saham gorengan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Lalu yang ketiga yakni penguatan pengendalian internal. Nah, fungsi pengawasan dan juga audit internal yang efektif dapat menciptakan mekanisme check and balance. Nah, sehingga pola pembayaran yang tidak sehat seperti skema Ponzi dapat diidentifikasi dan dihentikan sejak dini. Lalu, selain sistem, budaya perusahaan juga memegang peranan penting. Nah, budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dapat mencegah terjadinya kolusi antara manajemen dengan pihak eksternal yang dapat merugikan perusahaan. Dan terakhir adalah mekanisme whistleblowing yang menjadi sarana penting dalam mendeteksi fraud. Nah, dengan adanya pelaporan yang aman bagi karyawan, indikasi kecurangan dapat segera dilaporkan dan juga ditindaklanjuti tanpa rasa takut. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dia. Untuk pertanyaan terakhir terkait peran OJK dan auditor akan dibawakan oleh Kak Ilhya. Waktu dan tempat, saya persilahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Ursula. Selanjutnya yaitu bagaimana peran OJK dalam mengawasi perusahaan di sektor keuangan dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerjasama dengan regulator, dalam hal ini adalah OJK itu tersendiri. Yang pertama, OJK memiliki peran yaitu untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK ini dibentuk dan merupakan lembaga independen. Tugas utamanya seperti tadi, yaitu mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi. Dalam konteks perusahaan asuransi seperti PT Jiwasraya, OJK memiliki peran strategis sebagai regulator sekaligus pengawas guna memastikan perusahaan beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, yang kedua, itu melakukan pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung mencakup analisis laporan keuangan, kemudian menganalisis tingkat solvabilitas, kualitas investasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke perusahaan untuk menilai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta efektivitas menggali internal. Dalam kasus Jiwasraya, OJK berperan dalam memantau kondisi keuangan perusahaan yang mengalami tekanan likuiditas akibat pengelolaan investasi berisiko tinggi dan ketidaksesuaian antara kewajiban kepada pemegang polis dengan aset yang dimiliki. OJK juga meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun rencana penyehatan keuangan atau RPK sebagai upaya perbaikan. Ketika kondisi perusahaan tidak kunjung membaik dan ditemukan indikasi pelanggaran serius, OJK mengambil langkah tegas berupa pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Namun, kasus Jiwasraya juga menunjukkan bahwa pengawasan regulator menghadapi tantangan besar, terutama dalam mendeteksi fraud yang bersifat kompleks dan sistematis. Oleh karena itu, peran OJK perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih erat dengan pihak lain, termasuk auditor investigasi. Kemudian, bagaimana peran auditor investigasi dan kerjasama dengan OJK dalam pencegahan dan pengungkapan kasus fraud. Yang pertama, melakukan pertukaran informasi dan pelaporan temuan fraud material. Auditor investigasi berperan dalam mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap fraud. Maksudnya,
fraud yang berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan. Dalam hal ini dilakukan window dressing oleh PT Jiwasraya. Kemudian penyalahgunaan aset dan praktik investasi yang menyimpang. Berbeda dengan audit umum yang berfokus pada kewajaran laporan keuangan, audit investigasi ini bersifat lebih mendalam dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk kepentingan hukum. Kerjasama antara auditor investigasi dan OJK menjadi sangat krusial dalam mencegah dan mengungkap fraud di sektor jasa keuangan. Auditor investigasi dapat berkontribusi dengan mengidentifikasi indikasi awal fraud, seperti ketidakwajaran hasil investasi, transaksi dengan pihak terafiliasi, atau rekayasa pencatatan keuangan. Temuan tersebut kemudian dapat disampaikan kepada OJK sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan tindakan pengawasan khusus. Kemudian, auditor investigasi dapat mendukung OJK melalui pertukaran informasi dan koordinasi pemeriksaan, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian besar dan berdampak sistemik. Dalam situasi tertentu, auditor investigasi dapat dilibatkan dalam pemeriksaan bersama atau diminta memberikan pendapat ahli terkait pola fraud yang ditemukan. Hal ini membantu regulator memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai modus operandi fraud dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kerjasama ini juga berperan dalam aspek pencegahan. Auditor investigasi bersama regulator dapat mendorong penguatan sistem penilaian internal, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, serta penerapan strategi anti fraud yang terintegrasi. Dengan demikian, potensi terjadinya fraud dapat dideteksi lebih dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas pemaparan materi terkait kasus Jiwasraya. Dapat saya simpulkan bahwa adanya peran auditor, teknologi forensik, maupun pihak ketiga seperti OJK memiliki peran sangat krusial dalam mengungkap fraud yang kompleks seperti kasus Jiwasraya ini. Karena pada praktik kecurangan dapat dilakukan secara sistematis, jangka panjang, dan melibatkan banyak pihak yang sangat merugikan orang lain. Demikianlah paparan studi kasus dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu Nur Hayati atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.